Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Muhammad Ali Syahabadi dengan NRP 1840100275 dengan mata kuliah pengukuran kinerja SDM di Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 dan nomor 4, yaitu pertanyaannya, jelaskan mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja SDM penting dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan. Penilaian kinerja dalam manajemen SDM bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja, mengembangkan dan memotivasi karyawan, memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar kinerja dan membantu karyawan mengelola kinerjanya. Nomor 4, jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu memahami kualitas dan kuantitas karyawan. Tahapan perencanaan SDM pertama adalah memahami kualitas dan kuantitas karyawan di perusahaan besar. Umumnya SDM berjumlah banyak, tetapi kualitas dari masing-masing karyawan itu berbeda dan tidak sama. HRD bertugas untuk mengetahui secara pasti jumlah SDM yang ada dalam perusahaan dengan memahami kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua yaitu lihat hasil evaluasi. Inilah pentingnya diadakan penilaian karyawan, tetapi setiap tahun evaluasi tersebut bisa meliputi tingkat ketangkasan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sesuai dengan program perusahaan. Misalnya, jika perusahaan akan mendapatkan proyek untuk mengelola situs tertentu, maka karyawan yang memiliki skill di bidang tersebut harus ditingkatkan. Jika masih kurang, bisa merekrut tenaga freelance dari pahami kondisi pasar tenaga kerja. Yang keempat, analisis tren. Misalnya, bagaimana tren perekrutan SDM di tahun depan. Memahami tren perekrutan bisa memaksimalkan dan memanfaatkan SDM. Banyaknya pelamar kerja yang berkualitas di waktu mendatang bisa memberikan Anda opsi untuk menyewa tenaga kerja sebagai freelance, bukan perekrut sebagai pegawai tetap. Ambil kesimpulan. Anda bisa memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan SDM. Selanjutnya, apakah Anda akan merekrut karyawan baru atau haruskah mencari freelance? Perlukah mengadakan pelatihan atau bahkan mengurangi tenaga kerja dan sebagainya? Sekian dari video saya saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.